Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Tutor Logika. Saya atas nama Nur Laila Hayati, nomor induk mahasiswa 0536624419, ingin menjawab tugas 1 dalam bentuk video. Untuk pertanyaan pertama, saya menjawab yakni seperti ini. Dalam logika dan filsafat, term adalah unsur dasar dalam proposisi atau pernyataan yang mewakili objek, ide, dan konsep. Term terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya. Berikut 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term umum atau general term. Pengertian term yang mewakili sekelompok objek atau individu yang memiliki ciri-ciri umum yang sama. Contohnya, manusia mencakup semua individu manusia seperti manusia atau orang yang bernama Andi, Budi, Siti, dan lain-lain. Untuk hewan mencakup semua jenis hewan, yakni bisa kucing, anjing, atau burung. Yang kedua, term khusus atau particular term. Pengertiannya yakni term yang merujuk pada suatu objek tertentu secara spesifik. Contohnya yakni bisa Socrates. Socrates itu adalah satu orang filsuf tertentu dalam sejarah. Dan contoh yang kedua yakni Jakarta. Jakarta itu merujuk kepada ibu kota Indonesia secara spesifik. Yang ketiga, term absolut dan relatif. Term absolut berdiri sendiri tanpa membutuhkan pendamping, contohnya ibu, air, atau buku. Dan term relatif memerlukan pasangan atau pembanding untuk memiliki makna. Contoh, atasan harus ada bawahan, dan ayah harus ada anak. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam proses penalaran atau logika yang menyebabkan argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Meskipun pada pandangan awal tampak logis, fallacy bisa sengaja atau tidak sengaja digunakan dan sering muncul dalam debat, diskusi, atau retorika sehari-hari. Contoh bentuk-bentuk sesat pikir dan penjelasannya. Yang pertama ada ad hominem. Penjelasannya menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya, jangan dengarkan pendapat Budi tentang lingkungan. Dia bahkan tidak tamat SMA. Nah, kesalahannya, argumen Budi bisa saja valid meskipun latar belakang pendidikannya rendah. Yang kedua, straw man. Penjelasannya yakni menyalahartikan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contoh, yang pertama, orang A, kita perlu mengatur penggunaan mobil pribadi untuk mengurangi polusi. Dan yang kedua, orang B, jadi kamu ingin melarang orang punya mobil. Kesalahan A tidak mengatakan larangan, hanya pembatasan. Yang ketiga, jenis-jenis bentuk sesat pikir yakni false dilemma atau dikotomi palsu. Penjelasannya menyajikan dua pilihan seolah-olah hanya itu yang tersedia, padahal masih ada alternatif lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak cinta negara. Kesalahannya, bisa saja ada alasan logis lain untuk tidak mendukung kebijakan tertentu tanpa berarti tidak cinta negara. Dan cara-cara bagaimana agar terhindar dari logical fallacy, yakni yang pertama, belajar logika dan dasar dan jenis-jenis fallacy agar kamu mengenalinya. Dan yang kedua, fokus pada argumen, bukan pada pembicara, dan hindari menyerang orang pribadi. Yang ketiga, gunakan data dan bukti objektif, hindari emosi berlebihan dalam argumen. Yang keempat, evaluasi struktur argumen secara kritis dan pastikan tidak ada lompatan logika. Dan yang kelima, bersikap terbuka terhadap pandangan berbeda untuk menjaga bias berpikir. Demikian jawaban saya, Ibu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.